Severodonetsk menjadi titik panas perebutan sengit antara kubu Rusia dengan Ukraina. Menurut pengakuan pihak berwenang Ukraina, pertempuran untuk menguasai kota itu sangat tinggi. Sebagaimana diberitakan CNN, jembatan ketiga dari 3 jembatan utama Severodonetsk dinilai tak bisa digunakan oleh Kepala Administrasi Regional kota itu, Senin 13 Juni. Cara untuk terhubung dengan kota cukup sulit tetapi masih bisa dilakukan, ujar Kepala Administrasi Militer Severodonetsk Oleksandr Struik. Selain itu, Kepala Administrasi Militer Luhansk Serhiy Haidai mengatakan bahwa 2 batalion taktis Rusia baru bahkan ditempatkan ke wilayah tersebut. Ia juga menegaskan pasukan Rusia terus berupaya menyudutkan pasukan Ukraina di kota Severodonetsk dan Lysychansk. Lantas apa yang menyebabkan kota Severodonetsk penting untuk dikuasai pasukan Rusia? Reuters melaporkan Rusia bakal menguasai seluruh wilayah Luhansk jika Kremlin berhasil menguasai Severodonetsk dan kota Lysychansk. Kekuasaan Luhansk menjadikan provinsi itu sebagai provinsi Donbas pertama di Ukraina yang dikuasai Kremlin. Provinsi Donbas lain yang masih menjadi perebutan adalah Donetsk. Kota Severodonetsk sendiri memberikan sedikit keuntungan strategis imbas posisinya dalam rel kereta api dan koneksi jalanan. Walaupun begitu, kekuasaan Kremlin atas Severodonetsk bakal mendukung kepentingan politik Rusia. Hal ini dilihat dari posisi kota itu yang masih dipertahankan Ukraina. Penguasaan Severodonetsk dan mencapai perbatasan wilayah Luhansk bakal lebih penting bagi kepemimpinan Rusia dari sudut pandang politik. Sebagai kemenangan dan pencapaian dari tujuan militer dan politik mereka, kata analis militer Ukraina, Konstantin Mashovets. Dalam bahasa militer tentu saja itu akan membuat situasi kita lebih buruk, tetapi tidak krusial lanjutnya. Sementara itu, pengamat pertahanan dari Institut Urusan Global Kanada Andrei Vrasiulius menilai kekuasaan Rusia atas Donbas merupakan kemenangan yang dibutuhkan Kremlin. Tak hanya menginginkan kemenangan, Rusia juga ingin menghubungkan Crimea dengan Kremlin lewat jembatan darat. Wilayah Donbas dinilai dapat menjadi jembatan darat tersebut, dikutip dari CNBC. Ukraina menyatakan wali kota Sviatohirsk, Volodymyr Bandura, sedang diselidiki atas dugaan pengkhianatan di bawah status darurat militer. Insiden ini terjadi ketika pasukan Rusia baru-baru ini merebut kota Sviatohirsk dari tentara Ukraina. Kantor Jaksa Agung Ukraina mengatakan Bandura sedang diselidiki karena berpindah mendukung sisi musuh dan menyebarkan melalui media permohonan di mana ia mempromosikan ide-ide Rusia. Dalam pengumuman di situs Kejaksaan Agung Ukraina, jaksa menuduh Bandura menyetujui usul Rusia mengangkatnya sebagai kepala Sviatohirsk yang diduduki. Pada Senin pekan ini, pemimpin separatis pro-Rusia Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin, juga mengklaim Bandura telah bergabung dengan DPR. Kami telah lama berhubungan dengannya, dia menunggu seperti banyak penduduk Sviatohirsk untuk pembebasan dan dia mendukung operasi militer khusus, kata Pushilin dalam sebuah unggahan di Telegram. Pushilin turut mengunggah foto dirinya bertemu dengan sang wali kota. Sviatohirsk terletak di Donetsk, Ukraina Timur. Kota itu adalah situs biara terkemuka yang mengalami kerusakan dalam beberapa pekan terakhir, menyusul gempuran Rusia yang kian menggila di wilayah itu. Sviatohirsk terletak di Sungai Donetsk, Siversky, dan merupakan progres utama pergerakan tentara Rusia menuju Sloviansk di selatan. Untuk alasan yang jelas, Bandura harus menyembunyikan posisinya. Tugasnya adalah menjaga orang tetap aman, kata Pushilin seperti dikutip CNN. Pada saat yang sulit, Volodymyr tidak meninggalkan jabatannya. Dia dihormati dan didukung oleh penduduk, jadi saya menawarinya posisi kepala pemerintahan kota Sviatohirsk, kata Pushilin. Pushilin mengatakan bahwa situs biara di kota itu masih utuh, tetapi perlu diperbaikan. Wali kota Sviatohirsk, Volodymyr Bandura, menjadi sorotan karena dilaporkan berbalik mendukung Presiden Vladimir Putin ketika pasukan Rusia menguasai kota Ukraina yang ia pimpin. Bandura mulai menjadi sorotan pada Senin 13 Juni ketika Denis Pushilin selaku pemimpin kelompok separatis pro-Rusia di Donetsk, Republik Rakyat Donetsk, mengunggah fotonya bersama Bandura melalui unggahan di jejaring sosial Telegram itu. Pushilin mengklaim bahwa Bandura kini sudah bergabung dengan DPR. Kami sudah berhubungan dengannya Bandura sejak lama, seperti banyak penduduk Sviatohirsk. Ia menunggu pembebasan dan ia mendukung operasi khusus, tulis Pushilin seperti dilansir CNN. Pushilin mengunggah foto ini ketika pasukan Rusia sudah menguasai Sviatohirsk. Menurut Pushilin, Bandura tak pernah meninggalkan warganya ketika Rusia menggempur. Di masa sulit, Volodymyr tak meninggalkan tugasnya. Dia dihormati dan didukung penduduk, jadi saya menawarkan dia posisi sebagai kepala pemerintahan kota Sviatohirsk, tulis Pushilin. Kota di timur Donetsk itu dianggap sebagai salah satu wilayah penting bagi Rusia. Sviatohirsk terletak di Sungai Siversky, Donetsk yang merupakan salah satu jalur utama Rusia menuju Sloviansk di bagian selatan. Sehari setelah Pushilin mengunggah pernyataan tersebut, kantor Jaksa Agung Ukraina mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki Bandura atas dugaan pengkhianatan di bawah status darurat militer. Menurut mereka, Bandura diselidiki karena berpindah mendukung sisi musuh dan menyebarkan melalui media janji di mana ia mempromosikan gagasan-gagasan Rusia.
Prajurit pasukan militer Ukraina berjalan di kota kecil Severodonetsk, Oblast Lugansk pada 27 Februari 2022. Pemimpin separatis Republik Rakyat Donetsk di Ukraina Timur mengatakan bahwa pasukan Ukraina di Severodonetsk harus memilih menyerah atau mati. Mereka memiliki dua pilihan, mengikuti contoh rekan-rekan mereka dan menyerah atau mati, kata Eduard Basuri, Wakil Kepala Departemen Milisi Rakyat di DPR pada Senin 13 Juni, lapor media pemerintah Rusia, RIA Novosti. Mereka tidak punya pilihan lain, tambahnya. Dilansir CNN, pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar kota penting di Donbas Severodonetsk. Selama berminggu-minggu, kota ini menjadi pusat pertempuran berdarah untuk wilayah Donbas, Donetsk, dan Luhansk, timur Ukraina. Meskipun demikian, jalur Ukraina ke kota tampaknya belum sepenuhnya terputus. Serhiy Haidai, Kepala Administrasi Militer Wilayah Luhansk, mengatakan bahwa Ukraina masih berhasil mengevakuasi beberapa orang dari kota, tetapi dibatasi oleh skala pemboman. Menurut Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia mendorong pasukan Ukraina kembali dari pusat Severodonetsk. Musuh dengan dukungan artileri melakukan operasi penyerangan di kota Severodonetsk. Sebagian berhasil mendorong unit kami menjauh dari pusat kota. Dan permusuhan berlanjut, kata Alfu, Senin 13 Juni. Menurut Haidai, Rusia mengalami kemajuan karena keuntungan signifikan dengan artilerinya. Haidai mengatakan sekitar 500 warga sipil termasuk 40 anak-anak masih berlindung di pabrik kimia Azot di kota itu. Situs tersebut, kata Haidai, menjadi sasaran penyerangan berat oleh artileri musuh berkaliber besar. Tempat pelindungan Azot tidak sekuat yang ada di Azovstal Mariupol, tambahnya.